Saudara, ke sorotan selanjutnya, Polda Jawa Tengah gelar rekonstruksi kasus polisi tembak siswa di Semarang. Rekonstruksi digelar di 4 titik, termasuk minimarket lokasi penembakan yang menewaskan korban. Rekonstruksi dilakukan di 4 lokasi, yaitu rumah korban, Jalan Simongan, Jalan Untung Suropati, dan terakhir minimarket lokasi penembakan di Kalipancur. Rekonstruksi dihadiri ayah korban, juru bicara keluarga korban, dan pengacara tersangka. Tersangka Aibda Robik Zainuddin dihadirkan di lokasi terakhir, yakni minimarket, untuk menggambarkan peristiwa yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang. Anggota Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin ditetapkan tersangka penembakan siswa SMKN 4 Semarang Gama Rizky Oktavandi. Peristiwa itu terekam CCTV atau kamera pengawas di lokasi. Kasus ini semakin jadi sorotan karena Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar menyebut penembakan untuk membubarkan tawuran. Namun penelusuran Propam Polda Jawa Tengah menyebut tidak ada tawuran saat peristiwa Minggu pagi 24 November itu. Atas peristiwa itu, Robik Zainuddin dipecat secara tidak dengan hormat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada kesempatan ini memohon maaf. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Mutasi dilakukan di tengah polisi mengusut dugaan kasus oknum polisi di Semarang yang menembak seorang pelajar hingga tewas. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi mutasi Kombes Irwan Anwar. Namun menurut Kombes Artanto, mutasi tidak terkait dengan polemik kasus polisi tembak pelajar yang tengah diusut Polda Jawa Tengah. Kombes Irwan dipindahkan ke STIK Lemdiklat Polri. Menurut Kombes Artanto, mutasi ini hanya rotasi biasa dan penyegaran personal. Sudah keluar surat telegram dari Bapak Kapolri bahwa setelah Polda Jawa Tengah beserta jajarannya ada pergantian atau mutasi jabatan. Semua total ada 36, baik pejabat dari Polda maupun pejabat dari Polres. Dalam waktu dekat, tugas dari Bapak Kapolda adalah melaksanakan sertijab dalam rangka pergantian atau jabatan organisasi. 36 cukup banyak ya, kalau saya hafal satu persatu. Enggak, ya. Pak Kapolres mutasi kemana? Kalau Kapolrestabes pindah ke Lemdikpol. Itu ibarat dari kasus ini atau gimana, Pak? Tidak, rotasi ini adalah penyegaran. Lalu bagaimana jalannya rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan seorang pelajar oleh polisi di Semarang, Jawa Tengah? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah. Novel, apa yang digali polisi dalam proses rekonstruksi sejauh ini? Ya, selamat sore Radi dan juga saudara. Pada hari ini tadi, pada sekitar pukul 10, di mana rekonstruksi itu dimulai dari lokasi pertama, yaitu di kos-kosan teman dari korban ataupun juga saksi saat ini. Yang rekonstruksi pertama di kos-kosan kos-kosan teman dari korban. Dan dari situ terungkap bahwa secara rekonstruksi bahwa di kos-kosan tersebut korban bersama dengan teman-temannya itu merencanakan tawuran. Lalu setelah dari kos-kosan teman dari korban berlanjut ke Jalan Simongan yang dimana merupakan tempat lokasi yang dari rekonstruksi itu merupakan tempat lokasi tawuran. Namun dikarenakan saat pertama kali ke Jalan Simongan, korban dan juga teman-temannya ini melihat lawan dari tawuran tersebut atau dari perkelahian tersebut membawa senjata tajam. Akhirnya korban dan juga teman-temannya kembali ke pos kamling yang saat rekonstruksi itu terungkap bahwa di pos kamling tersebutlah sajam disimpan. Sajam dari korban dan juga teman-temannya disimpan. Lalu setelah dari situ, para korban membawa sajam dan kembali ke Jalan Simongan dan akhirnya terjadi kejar-kejaran. Akhirnya di minimarket saat saya melaporkan saat ini, yaitu lokasi penembakan yang dilakukan oleh tersangka Aibda R terhadap korban pelajar SMK.
Ya, saat di rekonstruksi di sini juga tadi tersangka dihadirkan saat di lokasi TKP penembakan di depan minimarket Candi Penataran di Kali Pancur menggunakan baju tahanan berwarna biru. Tersangka melakukan adegan terkait dengan penembakan yang terbukti juga dalam rekonstruksi itu penembakan itu dilakukan sebanyak 4 kali yang dimana 3 mengenai dari korban hingga salah satunya meninggal dunia. Radhi. Baik, laporan langsung Novelia Hasanah, jurnalis Kompas TV dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Novel. Saudara, ke sorotan lainnya, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, aksi menolak PPN 12% terus bergulir karena dinilai akan semakin menyulitkan masyarakat. Lalu apa langkah pemerintah untuk jaga ekonomi rakyat? Kita bahas usai jeda saat lagi.